Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kami akan memperkenalkan kami yaitu Muhammad Wafaid As'ad dan ini teman kami yaitu Agung Setiawan. Kami dari Prodi PAI semester 4 di IAIFA Fakih Asy'ari, Sumbersari, Kencong, Kepung, Kediri. Dosen kami yaitu Bapak Wildan Habibi MPDI tahun ajaran 2020 sampai tahun 2021. Di sini kami sedikit mempresentasikan tentang pengelolaan kelas. Baik, di sini pengelolaan kelas nanti akan diterangkan tentang pengertian pengelolaan kelas dan tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Menurut M.J. Cooper, pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Menurut Suharsimi Arikunto, pengelolaan kelas ialah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar agar dicapai kondisi yang optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti apa yang diharapkan. Begitu juga menurut Syaiful Bahri dan Aswan Jen, pengelolaan kelas ialah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Menurut Ahmad Rohani, pengelolaan kelas adalah kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Jadi, kesimpulannya adalah pengelolaan kelas itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan atau mempertahankan keoptimalan proses belajar. Sekarang masuk pada sub yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, ada kehangatan dan keantusiasan. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Karena apa? Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya. Yang selanjutnya yaitu ada tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang dan meningkatkan gairah anak-anak didik untuk belajar, sehingga dapat menarik perhatian anak didik dan dapat mengendalikan gairah belajar mereka. Yang selanjutnya yaitu bervariasi. Apa sih bervariasi itu? Yaitu penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, seperti meningkatkan perhatian anak didik, apalagi penggunaannya bervariasi. Sesuai dengan ketentuan sesaat merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang selanjutnya yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku untuk mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang selanjutnya yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, mengajar dan mendidik menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku anak didik yang positif. Penekanan dilakukan guru terhadap tingkah laku anak didik yang positif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses interaksi edukatif.
Yang terakhir yaitu ada penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri dan menjadi teladan dalam pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Kesimpulan akan dibacakan oleh kawan kami. Baik, langsung kesimpulan. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan, mempertahankan keoptimalan proses belajar. Dan prinsip-prinsip pengelolaan kelas itu ada 6. Yang pertama, kehangatan dan keantusias. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keulesan. Yang kelima, penekanan pada hal positif. Yang keenam, penanaman dan disiplin diri. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.